insyaallah materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini kita kolaborasi dengan gaya pengajian, yaitu hakikat perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Agama turo hakikinna tujuanna riobi nabi tamin dari Sidratul Muntaha. Dari beberapa referensi yang saya dapat, kebetulan Allah juga menakdirkan sebagai penulis buku. Alhamdulillah yang ada di depan kita itu adalah karya saya. Buku yang tercetak sekarang sudah berjumlah 2.250 eksemplar. Dan ini program saya dakwah lisan dan tulisan. Jadi samping saya aktif juga berdakwah secara lisan seperti ini, dari kulli sukareken dimulai tidak ada istilah istirahat kecuali tidur. Ya, saya memanfaatkan menulis terus. Alhamdulillah sejak saya berhombes di UIN sudah 6 buku saya selesaikan. Sekarang sementara menulis lagi buku yang ke-7. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena saya lihat dan saya amati kekurangannya pandritata ugi si pemangkasa hebat ceramah tapi dek gagal bubuk nata ruangi tori mundi jenar kumati tu pandritata nati itu nima depa disengenna yero kelemahanna pandrita ugi mangkasa. Saya ini aslinya suku Makassar, istri saya orang Mangkoso, sudah 30 tahun di Mangkoso, jadi lebih malenggoy bahasa uginan daripada Mangkasana, tapi dia tuh mana lupa Mangkasana. Saya mau tanya Bapak Ibu, bahasa apa dipakai? Bugis atau Makassar? Bugis lah. Kasihkannya Mangkasar dan Rini, ini akan Mangkasar. Ini ya. Sererua jitong one Mangkasar. Oh iya. Resiko mantan di Bugisi harus bicara di bahasa Bugis ya. Jadi baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi hakikat perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha dalam pandangan ulama sufi ada 4 fase. Jadi 4 fase napa letu nabita Sidratul Muntaha. Ewana rokasi nabita jempu iro sempajangnya. Ada 4 tahapan Bapak Ibu. Napa naruntu nabita iro sempajangnya napa ibatariman. Rugi pahatawi dari kudik napa gasingi sempajanda. Nah, tempo nareke nabita letur Sidratul Muntaha ibatariman sempajang. Aga narampi nabita rihadesena. Beliau mengatakan as-salatu miftahu ala kulli khair. Sempajangnya mbong patimpana sinina decengnya. Iro pengakuan na nabita temponer kena tarima nar sempajangnya. Ternyata beliau mengatakan as-salatu miftahu ala kulli khair. Sempajangnya pak kuncina sinina decengnya. Lino akhirat. Inilah kita akan coba kaji telusuri. Aja nasab papa di sengal lain dari komelo kim nolongan dece di akhirat. Kau dah sompajangnya pada lui karisui. Nasaba upanna saliwonne yaro bisa saja nanti kita salah alamat. Upanna salah alamat ki masih sakit. Bukan siapa-siapa yang tersisa kalau salah alamat. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Quran surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama ini najelaskan perjalanan Nabi tentang Isra. Nanti Mi'raj dijelaskan di surah An-Najm. Ya, jadi Isra dan Mi'raj. Nah, saya dapatkan dari beberapa literatur atau kajian yang saya lakukan. Ternyata Rasulullah SAW
tempona melo menre Sidratul Muntaha telu alam nalalui nabitta. Telu alam nalalui nabitta. Alam pertama disebut alam nasuk. Yang kedua disebut alam malakut. Yang ketiga disebut alam lahut. Coba gare ewana bitar ke jemput kangi sempajangnya. Telu alam. Alam nasuk, alam manusia. Kegare se alam nasuk, alam manusia. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oleh dari masjidil haram, lalu dari masjidil aqsa. Itu namanya alam nasuk, alam wilayah manusia. Jaraknya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nalalenge reken riolo padangkang arae 3 bulan PP. 3 bulan PP. Bayangkan jauhnya itu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti dari Masjidil Aqsa naik, itulah namanya Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 7 langit, 7 langit. Nah, 7 langit ini dinamakan alam malakut. Alam malakut, alam wilayah para malaikat. Ya, jadi langit pertama, kedua, sampai ke-7 itu namanya alam malakut, alam wilayah para malaikat. Nah, lalu turun Nabi Tamin pada malam itu 7 langit, Bapak Ibu. Dan apa maknanya 7 langit itu dalam kehidupan kita? Bentar kita akan gaji. Setelah beliau sampai di langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, Aras sampai Jannatul Ma'wa. Itu namanya alam lahut. Alam lahut. Alam wilayah Allah. Ya, jadi telu alam kan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum perjalanan beliau, ada proses pertama yang dilakukan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Persiapan sebelum diberangkatkan Rasulullah melewati 3 alam, agar pugau Jibril lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ipu ya rona. Napa ya latinna ipacinyi. Qur'ani pacinyi iliseri ni iman, ilmu dan hikmah. Apa rahasianya di sini? Jibril alaihissalam mengambil inisiatif. Padahal ini bukan perintah dari Allah. Hanya dia mengambil inisiatif. Inisiatifnya Jibril maka Muhammad meloi mangolo ripuange. Nade naule reke mangolo ripuange narakudi nama pacing. Ya bukan berarti hati Nabi di situ kotor, tidak. Ada pelajaran buat kita semua. Tak guru lopo ya, jadi wajar kalau kita peringati Isra dan Mi'raj. Jadi kalau Isra dan Mi'raj harus fokus pada materinya. Jangan ngambang. Hanya sembari pau. Karena Isra dan Mi'raj itu betul-betul kalau kita kaji di dalamnya itu deka kekurangan. Kalau kita pakai pendekatan ya pandangan sufi. Ya. Jadi Jibril alaihissalam mengambil inisiatif. Napuya rona nabita. Napa nala atinna napacinyi. Pelajaran buat kita bahwa kalau kireke magasing atau tunganta selama lino akhirat, pertama program harus kita utamakan adalah kebersihan hati. Kebersihan hati. Karena yang paling pertama dinilai Allah, diperiksa Allah dari kita adalah hati. Apa kata Rasulullah? Inna Allah la yandur ila ajasadikum wa ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yandur fi qulubikum. Majapunna puang Allah Ta'ala la yandur ila ajasadikum. Taniyatu bentuk tak gayata na perhatikan puang Allah Ta'ala. Wala ila amwalikum taniyatu tu waramparatta taniyatu tu jabatatta taniyatu na perhatikan puang Allah Ta'ala. Walakin yandur fi qulubikum. Nah yakin na perhatikan puang Allah Ta'ala. Na nilai puang Allah Ta'ala adalah hati kalian. Jadi sasaran utama Allah menilai dari kita adalah hati. Wakala Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, Al-qulubu salasatun aksamin. Hati manusia itu terbagi 3. Jadi telu tingkatan atinna rupatawe. Ya mari kita perhatikan. Telu tingkatan atinna rupatawe. Yang pertama, kalbun ajratun
fihi sirajun fadzalika qalbul mu'min. Hati yang pertama adalah hati yang jernih, hati yang sehat. Fadzalika qalbul mu'min, itulah disebut hatinya orang-orang mukmin. Jadi kalau hati orang mukmin dicabut rohnya dari tubuhnya, maka lulus perjalanannya naik ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau hati mukmin dicabut dari tubuhnya, maksud saya roh mukmin dicabut dari tubuhnya, tak timpak manangi babanna langi. Karena roh mukmin itu kalau berpisah dari tubuhnya harumnya luar biasa. Mabaula nyawana mukminnya dari kipas sarangi pola tubuhnya, sehingga otomatis terbuka 7 pintu langit menghadap ke Sidratul Muntaha. Kenapa di Sidratul Muntaha menghadap? Sidinna tu nyawai matu dari masuni pola tubuhnya wajib menghadap di Sidratul Muntaha. Nah, sebab nyawata siwa sampajangnya satu paket. As-salatu lazizatul arwah. Ia tumbuh sampajangnya makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya nyawata. Mendengi dek gaga nyawa, dek gaga sempajang Bapak Ibu. Jadi sholat dengan roh itu satu paket. Ya, makanya ketika roh dicabut itu, dia juga akan menghadap nanti di Sidratul Muntaha. Ketemu roh kita dengan nyawa kita. Seruntuk di nasabah, nyawata si bos sampajangnya satu paket. Jadi itulah sehingga nyawa kami na malakbi na pancaji pun Allah Ta'ala nyawana rupa tawe. Dia na pada nyawana lagi makhluk lagi. Saya telusuri, ternyata nyawa kita itu dari Nurul Anwar. Iro nyawata sumbernya dari Nurul Anwar. Betul enggak? Nyawata adalah cahaya itu sendiri. Jadi iro nyawata cahaya. Anwar sama cahaya. Jadi makibatun ni makada nyawata poler puangnya. Itulah penafsirannya ayat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu penafsirannya toh. Majapunna nyawata poler puang Allah Ta'ala. Dan dia majapunna nyawata elok rewek payman puangnya. Jadi nyawata adalah cahaya, bersumber dari Sambah Cahaya. Sambah Cahaya adalah Allah. Nah, manusia terdapat unsur jasmani, unsur rohani. Jadi yang dipahami selama ini, maka ada iro rupa tawe pola ritanai, betul. Itu yang kita pahami selama ini kan? Manusia itu berasal dari tanah. Apanya manusia? Tubuhnya, jasadnya. Iro perlu paham roh. Jadi watak kaleta reke memang poler tanah. Nyawata poler tajanna puangnya. Jadi kita harus pahami manusia dua unsur. Sehingga makanya ini panderita sopoe. Pejapui apa poler sewa-sewai, 5 poler kuas sewai. Apa poler sewa-sewai watak kaleta. Unsur pokok dari watak kaleta tanah itu sendiri. Itu unsur pokok dari watak kaleta tanah. Tapi pejapui engkau namanya unsur tambahan. Karena tubuh kita ini adalah bangunannya Allah. Tadinya bangunannya Ambo Indo. Nyamami direngi pun Allah Ta'ala. Jaji setahu. Ya. Nyamami itu direngi pun Allah Ta'ala. Tadinya bangunannya bapak dan ibu itu. Bukan. Mendengi bangunannya bapak dan ibu kita ini. Tidak ada yang mau jelek. Tidak ada yang mau hitam, bolong. Elok mana cantik. Mancung hidungnya, magarata. Pintar, tapi kenyataannya macam-macam. Itulah pertanda bahwa manusia itu adalah bangunannya Allah, bukan bangunannya ayah dan ibu. Hanya diberikan nikmat saja, sehingga jaji manangi. Kan begitu Pak? Ya. Jadi itulah Allah membangun kita. Nah, apa poler sewa-sewai? Jadi dulu pertama dipahami, apa poler sewa-sewai artinya watak kale. Jadi unsur yang ada dalam tubuh kita, unsur pokok adalah tanah, tambahannya api, angin, air. Mari kita buktikan. Apakah betul ada unsur api dalam tubuh? Ada. Unsur angin ada. Unsur air ada. Ini saya sudah teliti. Dan itu tesis saya. Saya sudah teliti 18 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya sendiri temukan unsur tanah riwata kalewe yang itu daging dan kulit jukuta siwa olita. Nah, elok buktikan ni pasige siwa pakoy. Mabau tanah tu. Toh?
Jadi saya kombinasikan dengan tarekat Turiolota. Pasti sih pakai mau tanah tuh. Boleh. Yang kedua, api. Unsur api watak kalita, darah dan hati. Darah dan hati. Mari kita buktikan secara ilmiah. Dari ko engka tahu nakonta listrik agaknya capung. Darahnya. Betul kan? Ini pembuktian secara ilmiah. Terus dari ko emosi ki. Menri emosita agak pertama pala ada culita atau atita. Agak pertama pala ko emosi ki. Atita. Karena memang hati itu adalah unsur api. Ya kemudian manas ini unsur anginnya. Itu manas ini. Napas itu. Ya. Kemudian unsur wae. Unsur wae ruwata kalita. Tulang dan urat. Tulang dan urat. Pembuktian secara ilmiah. Dari koengka tapi patamai cairan. Lewat apanya? Lewat uratnya. Karena ada hubungannya. Cairan itu kan air. Urat itu unsur air. Jadi ia dari asingnya. Pajapui apa poler sewa-sewai. Supaya jangan salah alamat. Nah maknanya. Agama nana tanai watak kalewe. Agama nana api watak kalewe. Agama nana angin watak kalewe. Agama nana wae watak kalewe. Maka ini tu pandritari lota. Ia tu maknana tanai watak kalewe. Makibatuang ia tu tanai aleta poleke gaki. Hebat na pandritari loe patarikai. Kebetulan saya juga pater kariolo pak. Saya sebelum ke Mangkoso patarikai memang. Karena jalur ayah, kakek saya Patasopo. Dari jalur bapak, jalur ibu Patasopo. Jadi cucunya enak. Tinggal di tengah. Nah, ada kakek saya satu sebelum dia meninggal. Napatu dan ngari kaderana. Napa nakatan serekku. Nah, ini mio di upalet tepat di sengakku. Napa nakatin bapak kue. Nah, hanya kamu saja yang bisa na tempati. Jadi pada reki transfer mitama. Nah, itulah saya kembangkan S1, S2, S3. Nah, inilah sudah ada di depan kita. Ini juga adalah were poler puangnya. Seandainya tidak ada, tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya, jadi bukan secara kebetulan. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Digagai lutta, digagai lutta saya puangnya. Jadi kalau puangnya reki pilih, ya pasti jadi. Jadi Bapak Ibu kita pahami ya, Papi Jopu ya. Tanai aleta boleh kegaki. Sebentar, apa jawabannya? Api, unsur api. Api kiriki eluki lokega. Angin, angerak iga pancajiki. Wai aleta lisir kampota. Masya Allah. Jadi ini ris Pajapu apa poler sewa-sewai. Tanai aleta boleh kegaki. Api kiriki elo kilo kega. Angin engerak iga pancaji ki. Wai aleta lisur surga. Saya hubungkan dengan perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sebentar ya. Hadirat yang dirahmati Allah. Jadi saya kembali bahwa untuk mendapatkan semuanya itu kuncinya kembali kepada hati. Ya. Jadi hati manusia ada 3 tadi, sudah selesai 1. Hati yang sehat, hati yang bersih, ternyata ketika dicabut rohnya dari tubuhnya, selamat dia. Ia rasanya ewai aleta lisur surga. Jadi hati harus sehat. Sebentar, apa tandanya hati yang sehat? Yang kedua, kalbun aglapun marbutu ala gilabihi fadzalika kalbul munafik. Model hati manusia yang kedua adalah hati yang masih terbungkus erat. Masa mopi reken padokona. Padalika kalbul munafik. Itu adalah model hatinya orang-orang munafik. Jadi kita bisa tahu tanda hati orang munafik. Tanda hati orang munafik. Idza haddatsa katabah. Dari komak bicarai. Cuy belena. Pak bele, balik belak, meleperu. Itu tanda hati munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Nare ko mak janji wi. Na puji da janji tahu dia dapat dupai. Itu tanda hati orang munafik. Yang ketiga, idza tumina khana, diberikan amanat
dia khianat. Itu tanda hati munafik. Apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Majapunna puang Allah Ta'ala. Napa gopo manangi tau munafik tau kafir di ranaka jahannam. Tak percaya? Tunggu tanggal mainnya. Jadi orang-orang munafik itu akan dikumpulkan di neraka jahannam. Itu kata Allah. Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'an. Majapunna puang Allah Ta'ala napa gopo manangi tau munafik tau kafir di ranaka jahannam. Jadi manasala da onrona tu tau munafik neraka jahannam. Jadi pak bele, balik belak, meleperu, tukang gosip, tukang adu domba, menyebarkan berita bohong, suka melihat orang susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Hati munafik mana roh? Jadi kapan tidak dibersihkan Bapak Ibu, saya bisa katakan pasti transit di neraka jahanam. Paci memang sehatkan kembali. Ya, caranya untuk menyehatkan Bapak Ibu itu ada buku yang ketiga. Jadi ini poin pertama ini, ya ini contohnya. Ini 450 halaman. Ini. Jadi sini saya kupas tuntas model hati dan cara-cara membersihkan. Mau sehat mentalnya, mau kuasa nafsunya ada di buku ini. Jadi saya hanya gambarnya saja berikan. Kalau mau ditumpas tidak bisa selesai sampai subuh. Karena ini 450 halaman. Ya. Jadi poin-poinnya saja Bapak Ibu. Jadi model hati yang kedua itu kalbu aglabu. Jadi tanranya munafik. Terus yang ketiga, model hati yang ketiga adalah kalbu aswadu. Mangkusu padzalika kalbul kafir. Model hati manusia yang ketiga adalah hati yang gelap, hati mapetang, hati makboko. Padzalika kalbul kafir. Ia norase atinna kafiree. Jadi model hati yang ketiga adalah hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang kafir artinya nak bokoriwi parintana puang Allah Ta'ala. Jadi itu ya. Ya tahu salah dipermasalahkan karena ada beberapa ya pekan yang lalu itu dipermasalahkan antara kafir dengan non muslim. Maka pada mutu hanya bahasanya saja kafir dengan non muslim. Ya agak lembut didengar kalau katakan non muslim. Maka secara lain rekomendasi kafir. Padahal ujung-ujungnya pada mah. Gitu. Ya sama juga pangas koruptor. Ya, jadi koruptor itu agak lembut didengar. Ya, padahal pangalopo. Itu coba hebatnya Indonesia merangkai kata, Pak. Indonesia. Ya. Pernah almarhum Gus Dur ditanya, "Gus, kenapa orang Eropa maju dan berkembang?" Apa jawabannya Gus Dur? Oh, Eropa maju dan berkembang karena apa yang dia katakan, dia buktikan. Jadi agak napau, ya tuh napu kau. Itu orang Eropa. Terus orang Jepang. Maka terus orang Jepang. Orang Jepang itu satu kata, satu perbuatan. Terus kalau Indonesia, lain diucapkan, lain diperbuat. Aku tuh ngapo. Itulah Indonesia. Ya, jadi ini perlu kita tahu. Sekalipun kita berada di negara kita yang kita cintai, jangan ikuti itu tadi omongannya Gus Dur. Bahwa lain dikatakan, lain diperbuat. Ya mau tomat tuh kenai. Ya doh de tomat termasuk de tomat. Hanya nala bunga-bunga Gus Dur. Memang aku mau kan kenyataan narik gitu. Tapi tidak semua. Ya mau tomat mereka makwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sudah jelas toh, ini Pak Pijepu, hati manusia ada 3. Jadi hati sehat, hati malasa, hati mate. Ya, hati sehat, hati malasa, hati mate. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini merasa sehat hatinya, angkat tangannya? Tolong angkat tangannya yang merasa hatinya sehat. Ragu gini? Ragu. Hati malasa mega. Kalau hati mate saya rasa tidak ada. Ya, saya jelaskan ya supaya kita paham.
Posisi hati kita pertama, kedua, atau ketiga. Jadi supaya kita tidak ragu, ini tona missing posisinya atita. Apakah posisi pertama, kedua, atau ketiga? Betul? Ya. Saya mulai dari bawah. Alamatul kalbul mait. Tanra-tanrana ati matewe. Yang dari itu. De nang kanalik jama siji. De nang kanalik jama siji. Ati mati itu. Kenapa saya jadikan indikator? Al-masjidu baitullah. Kalbun mu'minun baitullah. Ia tu masjid bolana puang Allah Ta'ala. Kalbun mu'minun baitullah. Ia tu atinna mu'minnya bolana puang Allah Ta'ala. Artinya apa? Kenapa dikatakan kalbun mu'minun baitullah? Atinna tu matapuai bolana puang Allah Ta'ala. Mumpu pakutana. Aganna puang Allah Ta'ala makiondo riatinna tawe. Ternyata Bapak Ibu, yang tinggal di dalam hati kita adalah lafaz Allah. Asenna puang Allah Ta'ala taroki rilalang atinta. Ya, ada di buku saya di sini. Jadi nama Allah tercatat di dalam hati kita. Ada goresan darah. Lafaz Allah tergores di situ di dalam hati. Ya. Yang kedua, al-masjidu baitullah. Ia tu masjid bolana puang Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan rumahnya Allah? Istilahkan rumahnya Allah bukan berarti puang Allah Ta'ala monrokwe. Yang salah paham ya? Ya. Jadi kau paham anak-anak berarti yang keturunan puangnya? Tidak begitu. Dinamakan al-masjidu baitullah. Ia masih dari ko engka elota eloki milau di puang Allah Ta'ala lokaki ribolana puang Allah Ta'ala masampa jam berjamaah milau doa. Itu yang dikatakan masjid itu adalah tempat beribadah dan bermunajat kepada Allah, tempat curhat kepada Allah. Aja na reke lokari ajulopoe batue saloe. Nah sabab mapa dua amma kimatu. Ajan lokari sanroe. Lokaki masjid. Itulah sehingga masjid ini adalah tempat untuk berdoa. Itulah sehingga dikatakan bolana puang Allah Ta'ala. Walau contoh, sesama manusia saja, dari kuangka perluta secara adat, secara akhlak, secara tata krama. Kira-kira, nabantu kira-kira tahu yang dari kuku milalang ngereke, Pak. Pada jual deh 10 juta nah. Kira-kira aku mau pakor kareke sahabat tambil mau pakor. Macam ni kemerangnya dia Pak 10 juta. Nak kau milalang ngereke nak gurami. Pak sini dulu ada jual deh 10 juta. Alam jual. Sekip Pak. Kira-kira terengah. Itu kan kurang ajar. Ya toh? Lok kira-kira bola nama sulit ke DC nak boleh tuntun nereki apalagi kuku watat tanai. Inilah secara etika. Jadi dari komelu kira-kira terima Pak dongat pun Allah ada namanya adat istiadat berdoa. Ya, jadi termasuk setelah selesai salat itu kita tambah amalan doa-doa ta. Aja tusir ke makada. Purata mas sempaja langsung tamak masuk. Ada apa mata kan digado berjamaah tambah baca ta. Seakan kita baca. Jadi saya katakan, tolong para mubalik jangan sembarang ngomong di depan mimbar. Jangan sampai ke yang bisa memunculkan masalah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilu billati hi ahsan. Ini metodenya kalau kita mengajak saudara kita, ajaklah orang di jalan Allah dengan hikmah. Kalau begini apa hikmahnya, apa maknanya? Iya roh cara berdakwah. Ajar kepada Isra Miraj bid'ah, Maulid bid'ah. Maka ada puri-purimu tuh. Sudah berapa ilmu? Apakah tidak dibaca ayat itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila? Tiadalah aku berikan ilmu kecuali sangat sedikit. Nah, inilah kelemahan kita sebagai yang mubalik di negara kita. Ya rodek nak dibawa aja di pori mimbar itu yang berbentuk hilafiah jangan disampaikan. Yang diajarkan itu Allah ajaklah orang dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, berikan pengajaran yang baik. Wajadilu billati hasan, berikan teladan yang baik. Jadi ini yang penting, bukan persoalan hilafiah. Makanya negara kita sekarang ini kenapa sesama Islam sendiri baku hantam. Jadi saya teringat Andre Gurta Haji Sanusi Baco pernah bilang, mubalik yang kekurangan bahan
jauh lebih berbahaya daripada dokter kekurangan alat. Coba bahayanya. Mubalik yang kekurangan bahan jauh lebih berbahaya daripada dokter kekurangan alat. Kalau guru tak asat sengkan, apa dia bilang? Dia nak dia tu sembarang mencaji mubalik. Dia tu nak dia sembarang mencaji guru. Maka koe sembarang dia mencaji mubalik. Karena ada tendensinya lain daripada lain. Ya beginilah keadaan umat Islam di negara kita, kasihan. Ya. Jadi apa yang terjadi kita sendiri. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita lakukan kajian-kajian, pengajian di masjid itu, harus datangkan ahlinya. Jangan hanya cangkuk-cangkuk mi. Kalau tafsir, ahli tafsir datangkan. Fikih, ahli fikih. Tasawuf, ahli tasawuf. Supaya betul-betul jelas benang merahnya. Jadi begitu. Ya makanya kita di Mangkoso itu tidak sembarang kitab dibaca. Ya, jadi alhamdulillah sejak angkatan guru Ta'ambud Dalil sampai sekarang tidak ada istilah kita berdebat tentang itu. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kembali bahwa kenapa dikatakan orang yang tidak pernah injak kakinya ke masjid dikatakan hati mati. Ya, ada apa masjid dengan hati? Masjid dengan hati ibarat air dengan ikan. Masjid adalah laksana air, hati adalah laksana ikan. Jadi rumah sije pada lonereke wae, hatiye pada loreke bale. Pertanyaannya, nareko engka bale, mondore tengana tasie bale aga sena. Bale tuo. Itu? Jadi nareko engka bale, mondore tengana tasie bale tuo. Sebaliknya dari kongka bale mabela poler tasia mabela poler roya bale akasena bale rakko padamu bale mate. Makotona tu gambaranna Bapak Ibu, hati yang tidak pernah ke masjid itu namanya hati apa? Itu makada. Jadi kalau mau hidupkan hati kita, rajin pergi ke masjid salat berjamaah. Ya. Engkala saat itu ada dokternya, ada rumah sakitnya. Nah ini persoalan besar. Engkala sama kokoe dek gaga dokterna, engkala sama kokoe dek gaga rumah sakitnya. Saya tidak menakut-nakuti. Nareko hiro lasa engkai riwata kaleta alias lasa ati. Dek na sempat iburai, dek na sempat sehat hati tak dimate, pasti di seranaka. Magi, nasabah irola saat rumah sakitnya ada di neraka, tidak ada di dunia. Biar bagaimana hebatnya ilmuwan sekarang Pak mendirikan rumah sakit. Sampai hari ini belum ada namanya rumah sakit hati. Ada kan? Ada di Sidrap ada. Rumah sakit hati. Kalau rumah sakit jiwa kan ada. Rumah sakit hati tidak ada toh? Biar bagaimana hebatnya ilmuwan tidak akan bisa memunculkan rumah sakit hati. Karena rumah sakit hati ada di neraka dibuat oleh Allah. Jadi tahu malah saya atina dek na sempat deken sehatkan nama seran nyawana pulau tubuna ambulansnya malakal maut menjemput lasa hati lokari rumah sakit hati. Transit dulu. Hati-hati. Jadi ulama kita memotivasi bahwa supaya hati kita sehat, aja nama rasa itu carana rajin kilok dari masjid jemaah berjamaah. Jadi salah satu manfaatnya salat berjamaah itu adalah menyehatkan hati. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu dzalimina illa khasara. Allah telah menurunkan Al-Quran syifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Pamura dunia pamase risesena atau matebe. Jadi itulah sehingga ketika kita berjamaah yang paling bagus diangkat imam itu yang tinggi ilmunya, bagus bacanya, tajwidnya. Karena Al-Quran, kata Rasulullah, Zuyinal Quran biaswatikun. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dengan suara yang merdu. Dengan suara yang merdu dapat mengobati hati. Betul? Ya, sayanya terganggu suara saya. Ya.
Jadi tadi lantunannya luar biasa. Dirasakan toh hati kita tenang? Ya, jadi itu tanda bahwa Al-Quran itu adalah obat. Jadi itulah sehingga kenapa dijaharkan, dibesarkan bacaan. 2 rakaat pertama dibesarkan. Ya, supaya makmum ke belakang itu terobati hatinya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sudah jelas pertama ini baru hati ya. Jadi dari komelu ki pacing atita, pase atita, lok kaki mak berjama. Kalau Rasulullah langsung dieksekusi oleh Jibril. Ini baru satu, belum pi Isra dan Mi'raj ini, baru pondasi dulu. Ya, baru pondasi. Jadi pada tuh yang minggu baguna, aja lupa indri baguna yang dia pernah mati pondasi ya. Robot tuh, kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah jam 9:04 ini. Ini baru satu item baru hati. Jadi saya tinggalkan masalah hati. Kalau ada yang mendalami silakan miliki bukunya nih. Ya. Jadi kita pindah ke yang kedua. Setelah dibersihkan hati Rasulullah, dimasukkan iman. Ya, dimasukkan iman. Apa itu iman? Saya kebetulan juga ditakdirkan mengkaji al-iman fil Quran. Hakikat iman yang saya dapatkan adalah ahlul jannah, penduduk surga. Jadi orang-orang beriman itu adalah penduduk surga. Jadi bagaimana caranya supaya iman kita ya kuat atau tidak? Ya, kita bangun pondasi iman. Jadi pondasinya dulu iman ya. Pondasi iman atas diku bil kalbi iqrar bil lisan wa amal bil arkan. Jadi napatongang hati, napuada lila, nabuktikan ngilan roale. Kalau ini dijaga Bapak Ibu, insya Allah otomatis nanti itu iman kita kuat. Karena saya melihat dan mengamati, kalau ini yang 3 connect, atas diku bil kalbi napatongang hati, ya napuada lila, nabuktikan ngilan roale, ibarat pohon kayu adalah akar. Ya, ibarat pohon kayu adalah akar. Urna ajue, coba kita perhatikan ini. Dari komakanja urna ajue, boleh reki angin kencangnya sepitak kena, insya Allah akan tumbuh tangki baru, betul? Karena kuat akarnya. Makotona tu gambaranna tepe. Dari komata tepe tak, insya Allah kita lewati corona. Ya corona kan sudah lewat toh. Alhamdulillah. Ya, mereka tahu Pak tahu. Goyang iman, goyang akidah di masa corona. Tapi saya alhamdulillah tidak goyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan akidah kita. Mari kita kuatkan tauhid kita. Alhamdulillah di masa corona saya lahirkan lagi hakikat ilmu tauhid. Barakatna corona. Di hakikat ilmu tauhid. Karena hakikat ilmu tauhid itu adalah pondasi kehidupan. Kalau tauhid kita kuat, akidah kita kuat, apapun terjadi, insya Allah Tuhan akan menolong kita. Apa kata Allah? Allahus samad. Allah tempat curhat. Allah tempat bergantung. Makanya perbaiki akidah kita, perbaiki tauhid kita. Karena tantangan ke depan luar biasa Bapak Ibu. Corona sudah dilewati, tapi ini ada lagi nanti di masa-masa akan datang. Makanya perbaiki akidah kita. Coba kita perhatikan. Rasulullah berdakwah di Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah. Berapa tahun berdakwah Rasulullah di Mekah? Kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Apa yang dibangun Rasulullah? Tauhid, akidah. Begitu beratnya pembangunan tauhid, pembangunan akidah. 10 tahun berdakwah nabita. Terakhir apa? Elo miyuno nabita. Coba garis. 10 tahun mereka berdakwah nabita di Mekah, elo miyuno. Gangkannya waktu nabita disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun saja membangun peradaban Madinah. Langsung luar biasa Madinah jayanya peradaban di Madinah. Nanti setelah sukses Rasulullah membangun peradaban di Madinah, napa mereka kita mana matan mereka keluarga Nabi ta di Mekah. Akhirnya terjadilah Fathul Mekah. Iterima di Nabi ta, aga napa Nabi ta, iterima mana mereka masyarakat Mekah. Nasabah engkau nanita mata, engkau mereka makar di Nabi ta. Maka tu mendidik na rupa tahu biasa orang di badan saja, orang keluarga sendiri mau jerumuskan kita. Na pandang ngentemi, na cuacu, na patotoaimi, nasabah dia pakai ke Mekah. Tapi coba dari kau kena Mekah, masih dikit tuh ya anu tuh mata anda mereka yang jabat tangan nampak lo kan masih jimok itu nah saya sudah rasakan sekarang mereka ada dari dulu kada ikut dulu tuh patutaika napa nang ngakui begitulah karakternya manusia ya jadi memang hukum alam itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita usahakan kuatkan iman akidah. Jadi buku ini berkahnya corona, jadi corona juga angkat tuh barakana. Maka saya barakana sahabat monro kari bolai. Ya mereka tahu pusing.
Age jamai, wala laptop ya, buka buku. Alhamdulillah, selama corona 4 buku saya selesaikan. Ya, termasuk itu ilmu tauhid. Jadi itu iman. Lalu mental, artinya iman adalah mental, kemudian hikmah. Ya, hikmah. Nah, jadi inilah semua yang disikat. Ternyata inilah semua untuk fondasi membangun 2 kehidupan, dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini fondasinya saya percepat saja. Kita masuk pada peristiwa Isra. Nah, apa kilo Isra? Isra, perjalanan Nabi ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Palestina. Ini namanya perjalanan horizontal, bimakna hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Maknanya, kalau bagus hubungan kita kepada sesama manusia, insya Allah maka sing itu atau dongot tak rilino. Napa baraka ki umurut ta Allah Ta'ala dari kumaka singi asis hubungan tak. Jadi Isra itu bimakna hablum minan nas. Apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubu setalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi umri bal yasil rahimahu. Ni gini kita melo ilonggarkan dalena ilam peres sungatna nani pak baraka sungatna umuruna bal yasil rahimahu. Engkalalu ki pakasingi mi asis hubungan talor pada tahu. Jadi implementasi Isra itu adalah pakasingi persaudaraan. Jadi kapan ada orang baku bombe, dia sewa ada, berarti nasolangi yang tulisnya Isra. Ya, jadi begitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu makna berikutnya, makna Isra adalah membangun kehidupan. Jadi Rasulullah bersabda, dari kumelok ki makasing reki atau tungatan, apa kata beliau? Alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata asyar rizqa. Hendaklah kalian berniaga karena sesungguhnya perniagaan itu terdapat 90% pintu rezeki. Jadi itu juga usaha, membangun usaha itu makna Isra. Ya, makna Isra. Kita buka sejarah. Pamularkan Nabi tak sahabatna tabi mereka itu adalah pedagang semua Bapak Ibu. Itulah menandakan bahwa kita harus bangun kehidupan dunia dengan membangun suatu usaha atau perniagaan. Rasulullah punya sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf urutan ke-9 masuk Islam. Dialah yang paling kaya raya di masa itu. Dan dia betul-betul ya makna itu Isra. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah dia culik-culik dari Nabi maka ada sahabat saya yang paling terakhir masuk surga nanti itu adalah Abdurrahman bin Auf. Maka dia Abdurrahman bin Auf. Maka tuh senaya kami nanti mundur ya Rasul. Maka dia Nabi ta sugila deko. Nah itu orang parangnya 2 pakutanan nambo. Maka Nabi ta min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh harta itu dan kamu belanjakan kemana? Itulah menyebabkan kamu paling terakhir masuk surga karena diproses dulu hartamu karena banyak sekali hartamu. Apa bro pikiran Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu, elok kau mencari kasih asih paling. Saya tidak mau terlambat masuk surga. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf pada saat itu? Dia sampaikan kepada seluruh sahabat. Wahai para sahabat, siapa yang punya kurma busuk atau kurmanya sudah membusuk, tolong bawa ke saya beli dengan harga normal. Maka dia nereknya sahabat saya, jangan dikapa Abdurrahman bin Auf ya roh. Ilo naga kurma busuk matung-matung nereknya kan. Akhirnya katong nereknya ada punga kurma busuk Pas setelah berkumpul semua kurma busuk di rumahnya Abdurrahman bin Auf, apa yang terjadi? Kata Allah, takdir Allah terjadi di Yaman. Terjadi wabah di Yaman. Kata Raja Yaman, wabah ini hanya satu saja obatnya, kurma busuk. Masya Allah. Jadi ternyata masyarakat Yaman berbondong-bondong ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Beli kurma busuk dengan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Maka dia Abdurrahman bin Auf, ya Allah kenapa saya tambah kaya? Coba gare. Itu tuh sama kok kenapa tambah miskin? Ada apa hatinya Abdurrahman bin Auf? Nah, kembali lagi kepada hati. Ya. Abdurrahman bin Auf mau miskin tambah kaya. Ada apa dengan hati Abdurrahman bin Auf? Ternyata Bapak Ibu, saya dapatkan lagi sejarahnya dan saya kaji. Abdurrahman bin Auf itu hatinya selalu dijaga kebersihannya. Sehingga hati yang bersih, hati yang jernih menjadi magnet rezeki. Jadi kalau mau menjadi magnet rezeki, kita punya hati Bapak Ibu, sucikan. Ya,
Bagaimana cara mensucikan hati? Ada 7 amalan. Ada 7 amalan. Sekaligus 7 amalan ini akan membuka pintu langit, 7 pintu langit. Jadi doa kita diterima. Karena yang menghalangi doa itu pintu langit. 7 pintu langit, Bapak Ibu. Dan amalan-amalan apa yang kita lakukan supaya doa kita bisa menembus 7 langit. Masya Allah. Nah, sekaligus Miraj. Miraj. Ada 7 amalan. Insya Allah kalau diamalkan itu, doa kita tunggu. Ya, artinya bukan nyombong, saya sudah rasakan. Makanya saya berani katakan, 7 amalan bisa membuka pintu langit sehingga doa kita, sholat kita bisa diterima. Pertama, dalam ilmu tasawuf ada namanya makam at-taubah. Ya, at-taubah. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah wastaghfiru fil yawmi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah dan beristighfar. Sesungguhnya saya ini beristighfar 100 kali setiap hari. Jadi Nabi tak lagi beristighfar 100 kali. Tidak pernah lepas 100 kali istighfar Nabi tak. Sehingga istighfar itu sekaligus menjadi pipacing hati. Likulli da'in dawa'um wa dawa zunub al-istighfar. Sininna lasai angkamanan pak burana nini pak pipa cinna wa dawa zunub al-istighfar. Naya pak pipa cinna pak burana rasanya dosa yang itu istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Kalau saya, pengalaman saya tidak kurang dari 1000 kali. Apa rasanya istighfar? Man aksara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di gini kita pamega istighfarna ipancajingan itu ripuange. Setiap ada kesedihan akan diberikan kegembiraan, setiap ada kesempitan akan diberikan kelonggaran, dan Allah akan berikan rezeki datangnya tak disangka-sangka berkah istighfar. Tancap saja istighfar minimal 1000 sehari semalam. Insya Allah. Ada pernah, kalau tidak salah, ya orang Sidrap datang ke Mangkoso, minta ya keluhannya, maka deh Ustaz, bertahun-tahun makasih usaha tidak jadi-jadi, tuli gagal, mapangin gagal, madangka gagal. Nah, beda kata, salah satu diantaranya saya berikan ini. Nah, 1 tahun kemudian, engkar kembali bulana nyusul, maka deh 3 ki pasapa baraka ya ro kalimat dari ke boleh kak Mangkoso Andre Guruta jadi orang tua lepari bulana Andre Guruta pimpinan pondok di luar. Nah, yang disebut adalah namaku. Nah, yang dilepangi Guruta Farid. Maka deh di bola ke tuh rumahnya kalau itu dicari. Beda kata angka nih. Jadi saya ditelepon sama ibu di rumah, langkah tahu sapak ki. Beda kata angka nah. Sudah ada setengah jam di depannya itu orang, satu rombongan, satu mobil. Maka deh, ki gini ro Andre Guruta, ya nasi kena tempur gitu. Padahal sudah setengah jam di depannya. Karena mangi ki, ya lu kasih langsung. Engkau balik bola aku, boleh garis cerita Andre Guruta. Ya, asik kita tempur ya orang tua. Wah, dia gimana usahanya? Pak Barakai. Nah, maka ada kayak tahu hanya nama saya tahu, tidak pernah lihat orangnya. Jadi pendekatan kamu menghitung nireke itu nama dia, nama Pak Guru. Iya rota sampai dendre penangkar lota tu. Terpaksa dari kursi turun semua, masulik kami lo dampeng. Tak dampengnya ke Ustaz. Ini balik. Gak, itu adalah hayalannya. Nah, saya rekin lato-lato, malampi jengguna sama putih. Maka ada malu mopi tumbuh, baru menjelang 50 tahun. Tapi sepertinya masih 30 nih. 49 ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi salah satu diantaranya itu ini resepnya. Ya. Jadi istighfar. Ya. Jadi apa kata Rasulullah? Kasratul istighfar tajlibur rizqah. Pamaigai bu istighfarmu malo-malo tu dalem. Itu satu. Ya tahu satu kalau dijelaskan ya. Tahap kedua. Ya tahap kedua al-wara'ah. Ini tahap kedua. Kalau mau diterima doanya, mau diterima salatnya, miliki sifat wara'ah. Apa yang dimaksud wara'ah? Manini.
Manini ki masalah andreta, manini ki masalah kadata, manini ki masalah kedota. Hati-hati masalah makanan, hati-hati tutur kata, hati-hati berpakaian, bergaul, hati-hati. Itu namanya wara'. Kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita, secara otomatis pintu langit kedua terbuka. Yang ketiga, az-zuhud. Az-zuhud. Jadi az-zuhud itu prakteknya, kalau pemahaman tasawuf kelas saya lihat itu nak bokor lino. Dia nak jampang lino. Kalau saya ini keliru. Keliru. Kenapa saya katakan keliru? Kita tidak bisa dapatkan kebaikan akhirat kalau tidak ada dunia. Jadi saya gambarkan, akhirat itu ibaratnya ikan besar. Ya, akhirat itu ibaratnya ikan besar. Nah, kalau kita cari ikan besar, di mana kira-kira tempatnya? Di tengah laut. Berarti dia sembunyi. Jadi akhirat itu gaib, tersembunyi. Ikan besar itu gaib, tersembunyi, berada di tengah laut, betul? Nah, pertanyaannya, apa usaha kita untuk mendapatkan ikan besar? Buki lopi. Ia rasingan lopi gambaran dunia. Baka singi lopita, baka singi linota untuk akhirat. Tidak ada masalah. Ia patut salah dari baka singi linota untuk lino. Kalau pakai singi ke linota untuk akhirat, sama lah ceritanya. Ipakai singi lopita, palopoi lopita, supaya runtuh kembali lopor ditasi. Sama lah juga ini. Tidaklah mengapa kita kaya raya Bapak Ibu. Ekonomi kita kuat demi akhirat. Bahkan sekarang umat Islam harus bangkit ekonominya. Aja na tulina pan rasa-rasa ki. Macipi matana. Muhammad ko macipi matana ko. China. Bukan kita Pak ya. Maku kena pan rasa-rasa nih. Saya kena rana digarata maku ke polisi deh. Saya kena rana terakhir maku ke 70.000 triliun dolar, bukan rupiah. Coba garin. La ilaha illallah. Jadi saya bilang, umat Islam harus kuat ekonominya. Bagaimana caranya? Ini harus kita berniaga. Harus kita buka lapangan kerja. Makanya saya secara pribadi mulai dari diri saya. Jadi mubalik juga harus kuat ekonominya, bukan nyombong. Kalau perlu bikin gedung walet juga. Alhamdulillah kan ada juga gedung walet saya. Bikin usaha lain supaya kita tidak bergantung kepada siapa-siapa. Jadi begitu. Nah, kalau ekonomi kita lemah, nalik-nalik aja kita terbukti sekarang Bapak Ibu. Jadi bagaimana resepnya supaya kuat, supaya kaya? Nah, ini resepnya. Jadi zuhud itu mendapat nikmat dari Allah biasa-biasa saja. Kemudian mendapat ujian cobaan biasa-biasa saja. Ya, itu zuhud. Yang penting dalam hati kita jangan goyang kita punya akidah. Hudurul kalma Allah ala kulli hal. Hadirkan Allah dimanapun kita berada di dalam hati. Dunia dan isinya cukup digenggam saja di dalam hati kita. Jangan goyang kita punya akidah. Itu prinsip. Ya. Lalu yang keempat, al-fakar. Al-fakar. Al-fakar artinya antumul fuqara ila Allah. Kalian itu bangkit di hadapan Allah. Di sini banyak tarekat salah paham. Ya, dia bilang, ya, tahu sama ki kaya raya. Biar bagaimana ditinggalkan tunjuk tolong. Justru kita ini dituntut jadi kaya. Coba perhatikan, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Coba cari yang 5 itu. Yang mana di situ tidak butuh uang? Yang mana kira-kira tidak butuh uang? Syahadat. Siapa bilang? Bila ki voting, dena palabe ki penghuluan dari kode mas syahadat. Ya toh? Syahadat juga butuh uang Pak. Ratusan juta. Ke voting ki. Syahadat dulu. Kode jangan dulu balik ke. Jadi 5 rukun Islam semuanya butuh uang. Inilah menandakan bahwa kekuatan umat Islam secara fisik ada pada ekonomi. Salat butuh uang. Tidak butuh, pakaian tak, bukan duit. Puasa, butuh uang. Butuh. Nasabah ko kalalayan reta ko subui, saya bukan ipalama. Makanya kanya Pak Coto Pak Konro Pak. Misalnya tuh. Barona cek Pak. Mak buka puasa kira-kira, maka sikit-sikit pada Pak bukana. Butuh uang kan? Zakat. Bagaimana mau ditunaikan zakat kalau tidak ada uang? Zakat fitrah atau saja itu sedikit, tidak ada apa-apanya. Jadi zakat harta ini kan butuh uang. Bagaimana mau maksimal rukun Islam kalau kita sendiri miskin? Nah,
Kemudian haji lebih-lebih Pak. Antrenya sekarang barangkali di sekitar itu 30 tahun. Ya Alhamdulillah kami punya travel tidak ada daftar tunggu. Karena yang punya ini adalah muassasa di Arab Saudi. Kantor pusatnya di Jeddah. Ya, yang punya travel ini orang Arab, hanya untuk dapatkan izinnya di Indonesia harus orang Indonesia. Dan saya pembimbing dan penasehatnya. Jadi umrah dan haji. Ya, jadi butuh uang kan berapa? 300 juta. Jadi kalau ada punya uang 300 juta sekarang, silakan daftar, insya Allah tahun ini bisa berangkat. Karena ada jatahnya, setiap tahun ada jatahnya. Nah kalau saya telepon pasti kasih, karena saya penasehatnya di dalam. Nah kali nggak baca ya. 300 juta, ada yang malam ini daftar. Butuh uang. Jadi inilah bagaimana caranya supaya kuat ekonomi kita. Kita amalkan ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini terus lagi yang kelima, as-sabar. Yang keenam, at-tawakkal. Yang ketujuh, ar-ridha. Ini semua bisa terbuka pintu langit. Sehingga urusan kita, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan dari Allah, insya Allah lancar. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya lebih lancar kita punya usaha, lebih lancar kita punya keinginan atau kebutuhan dari Allah? Maka sampailah di Sidratul Muntaha adalah sholat. Nah, kita baru masuk sholat. Setelah sampai Rasulullah di Sidratul Muntaha, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung sujud di hadapan Allah, lalu beliau membaca Subhana rabbiyal wa bihamdi. Setelah bangun dari sujud beliau langsung berdialog, bicara dengan Nabi Tarulun Puangi. Agar apa Nabi sallallahu bersidratul muntaha Tarulun Puangi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mapibali ni Puangi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka saya minta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi inilah dialognya Rasulullah di Sidratul Muntaha. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Adanna nabita papakaraja nabita lori puangi. Gangkanna na jawab ni puang Allah Taala, assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi, wahai nabi, warahmatullah wabarakatuh. Nah disinilah kita dapati bahwa makna warahmatullah wabarakatuh, ternyata salat itu adalah rahmat dan berkah. Ya. Jadi begitu modelnya. Jadi waktu nerke ijau ibali nerke nabi tarifonge, assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullah wabarakatuh. Ternyata kandungan warahmatullah wabarakatuh adalah salat. Jadi ulama sufi memahami bahwa salat itu pamase ninia barakah. Yang dipahami selama ini oleh para ulama-ulama fikih adalah kewajiban. Betul juga, tidak salah. Tapi lebih mendalam, salat itu adalah rahmat dan berkah. Sehingga saya sering katakan bahwa salat itu sebenarnya kebutuhan, bukan kewajiban. Marilah kan? Tiga marilah kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Jadi salat itu kebutuhan. Nah, mari kita buktikan. Apakah betul salat itu kebutuhan? Tubuh sempajan, hati mas sempajan, nyawa yang sempajangi. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tubuhku. Tubuh sempajan, hakikinna tawe engker sempajangnya. Angkatna tahu engkar sempajangnya. Harga dirinya manusia ada pada sholatnya. Jadi orang yang tidak sholat nasolangi harga dirinya. Dek gaga angkatna rilono puang tahu dia sempajang. Mari kita buktikan. Magi sempajang subuh 2 rakaat. Magi sempajang lor 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Dari mana asal usulnya sholat itu? Ternyata asal usulnya sempajangnya poleri aleta. Dari segi gerak-geriknya poleri otak kaleta. Dari segi rohnya poler nyawata. Jadi mari kita lihat sholat subuh 2 rakaat. Kandungannya riwata kalewe, akal dan pikiran. Jadi batuanda dari komelo ki pakasinya akaleta pakasi pikirata. Keke ki makareso, kareso sampaya barjau subuta. Biasa Bapak Ibu dengar akal salah, pikir salah, betul? Dari ko salah pikiran tahu salah akal pikiran pikko ki patujui. Pikko cara pakai singi. Ternyata sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah secara otomatis akan disehatkan akalnya dan pikirannya oleh Allah. Jelas Bapak Ibu? Allah sengaja taruh waktu subuh, waktu mau patin rona tahu. Apa rahasianya? Karena rahasianya di situ akal pikiran adalah modal hidup.
Kau makasih akal tak, makasih pikiran tak, insya Allah makasih kehidupan tak. Nah, makanya sholat subuh tantangan luar biasa. Sehingga Bilal bin Rabah nak tambahi as-salatu khairun minan naum. Jadi itu tambahan dari Bilal bin Rabah. Sholat lebih baik daripada tidur. Begitu cintanya Bilal bin Rabah. Tanrana kena pujila deh. Auto nombor sepaja lebih baik sholat daripada tidur. Tapi dia mau ngorok karena dia tidak paham. Inilah pentingnya pemahaman agama secara benar. Ya, bahkan sebelum sholat subuh, engkau sedang Nabi ta rakaatani qabla al-fajr khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampaja sunnah sebelum sholat subuh, masa rumah lebih daripada lino lololise. Tapi masih banyak yang tidak lakukan. Ini kembali lagi faktor iman. Lalu, siapa yang paling pertama lakukan sholat subuh? Nabi Adam. Nabi Adam paling pertama lakukan sholat subuh. Kenapa 2 rakaat? Tempohnya Nabi Adam dipasuk dari surga khuldi. Kenapa dikeluarkan dari surga khuldi? Karena dia makan buah khuldi, pengaruhnya iblis. Sehingga elut tamareke Nabi Adam, ya, elut tamareke Nabi Adam di surga, tertutup pintu surga karena ada makanan haram di dalam tubuhnya Nabi Adam dan Hawa. Ini pertanda juga kepada cucunya, upana engkanu haram di bawata, jangan harap terbuka pintu surga, pintu neraka terbuka. Gangkana Nabi Adam menangis di depan pintu surga 300 tahun Bapak Ibu. Apa doa, apa istighfar dibaca Nabi Adam selama 300 tahun? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca Nabi Adam 300 tahun. Akhirnya ditoma tak buka pintu surga. Datang ilham Allah, datang petunjuk Allah hanya dibawa ke dunia. Karena dia ya, artinya ini skenario Allah dibawa saja ke dunia, tepatnya di tanah India. Dalam keadaan gelap menjelang fajar. Jadi pas mumpuni ke fajar ada cahaya dilihat Nabi Adam, moto di sempajan 2 rakaat Nabi Adam tanra syukur lor pangi maka angkana pamasin apuangi. Itu sehingga 2 rakaat boleh dipatangi lauri tajangnya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kandungan pada diri kita akal dan pikiran. Kalau mau terang akalnya, mau terang pikirannya, sholat subuh harus dimaksimalkan dengan berjamaah. Jelas? Terus yang kedua, sholat duhur 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, apa kandungannya? Riwayat kalian, tangan 2, kaki 2. Tangan 2, kaki 2. Terus siapa yang paling pertama lakukan sholat duhur? Nabi Ibrahim. 4 ujiannya Nabi Ibrahim lolos semua. Sehingga setiap matahari berada di tengah, di ufuk. Itu ujiannya Nabi Ibrahim, 4 ujian. Selalu matahari berada di tengah. Itulah sehingga Nabi Ibrahim setelah lolos dia lakukan 4 rakaat. Tanda terima kasih. Termasuk waktunya dibakar oleh Raja Namrud. Termasuk waktunya anaknya disurgeri. Lolos semua tepat pada waktu itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi dia lakukan 4 rakaat karena tanda terima kasih kepada Allah. Lalu sholat asar 4 rakaat. Siapa paling pertama lakukan sholat asar 4 rakaat? Nabi Yunus alaihissalam. Dan apa kandungannya pada diri kita? Dada segi 4. Dada segi 4. Nah, kenapa Nabi Yunus 4 rakaat dia lakukan? 4 ujian Nabi Yunus dia lewati semua. Termasuk waktu berdakwah Nabi Yunus di kampung Ninawa. 700 tahun berdakwah Nabi Yunus di kampung Ninawa. 2 jamaahnya. 2 mereka jamaahnya. Padahal ratusan bahkan ribuan penduduk kampung Ninawa. Sampai-sampai Nabi Yunus waktu itu hampir putus asa. Ya bukan berarti putus asa, hampir putus asa. Datang semua kaumnya itu Nabi Yunus waktu itu mapatutaimi. Maka ada Yunus, yang mananam mo nupawe de sisi tamara kalekku. Kongka puamu surai mapaturong abala makukui. Nah, icuknya aja nih Nabi Yunus. Mila dono. Apene kata 3 hari setelah berdoa Nabi Yunus, dia pagagak bala turun. Apene ele Nabi Yunus kasih. Gangkana mengambil keputusan Nabi Yunus, dan tinggalkan kampung Ninawa, lokkan di matang dulangan. Pas berada di tengah laut, boleh direki abalae. Likuibaksi, tsunami, gempa bumi. Nampak mereka sadar mana mereka penduduk kampung Ninawa nasapa Nabi Yunus. Tekan Nabi Yunus, tekan Nabi Yunus. Lagu nih, apa artinya Bapak Ibu? Dari kodet nagaga pandrita mapanganya di kampungnya tataja di abalae. Sudah dibuktikan di Palu Bapak Ibu. Tidak digubris lagi omongannya ulama. Tradisi nenek moyangnya diangkat kembali. Apa yang terjadi? Bala tentara Allah goyang dari laut, namanya banjir, tsunami.
Bala tentara Allah goyang di darat, gempa. Bala tentara Allah goyang di perut bumi, likuifaksi. Mau ke mana Bapak Ibu? Jadi kau dek naga kepanrita pengajar kampungnya, si bala-bala ini tahu itu, si Andre Bali tahu. Jadi itulah pentingnya peringatan seperti ini. Jadi Nabi Yunus waktu itu pas di tengah laut diuji lagi. Perahu yang dinaiki Nabi Yunus tidak bisa goyang. Makanya si penumpang nareke, gara-gara Yunus narekenya, mendre ini. Nata tambah tanana, suruh turun. Angkatnya meyo kasih, aja, nak dia tuh, nak bi kasih aja, diundi. Asalnya mendre Nabi Yunus, itu betul ya? Aja, undi lagi, diundi. Mendre si asalnya. Jadi Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, saya lagi diuji. Lompat Nabi Yunus ke laut, langsung ditelan ikan. Ikan itu namanya ikan nun. Ternyata ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Itu ada di dalam Al-Quran. Ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Masya Allah. Lalu berapa hari dalam perut ikan Nabi Yunus? 40 hari 40 malam. Apa yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca terus Nabi Yunus sampai beliau dimuntahkan oleh ikan. Manca itu pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau lepas dari seluruh masalah kita, baca doanya Nabi Yunus. Kalau perlu tantang diri kita, baca 1000 kali setiap malam. Insya Allah setiap masalah ada solusi. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Nah ini pernah Bapak Ibu yang punya Pertamina ini di Sidrap yang menuju ke Rapang, itu pernah terancam itu gulung tikar, sehingga dimangkos oleh Guru Tafarid, minta didoakan. Salah satu doa diberikan itu, akhirnya aman kembali itu. Aja saat ya, iya. Sehingga saya lihat itu di Mangkoso. Salah satu amalan diberikan adalah doanya Nabi Yunus. Jadi ini juga pelajaran. Siapa di sini tidak ada masalahnya? Pasti ada semua kan? Jadi kalau kita mau dapatkan solusi dari Allah, coba dibayangkan secara akal tidak mungkin Nabi Yunus bisa lepas dari perut ikan. Kalau akal tuh, tapi ada Allah tempat curhat. Bagaimana cara curhatnya? Harus curhatnya secara benar. Doa. Tapi permasalahannya lagi, kalau doa kita mau diterima, Rasulullah berpesan, salah satu la tustajaba da'watuhum. Ada 3 persoalan, ada 3 perbuatan pada dirimu. Kalau itu ada pada dirimu, la tustajaba da'wah, tidak terima doamu. Ini perjuangan. Pertama, untuk menyingkirkan supaya doa kita diterima, yang pertama, akilul haram. Makanan yang haram yang masuk di tenggorokan kita, doa ditolak. Jadi berjuanglah, singkirkan makanan haram, riba, subhat, kalau mau doanya diterima. Yang kedua, wa muksirul ghibah, jangan tukang gosip. Karena tukang gosip itu penghalang doa, penghalang sholat diterimanya. Yang ketiga, wa man kana fi qalbi ghillin aw hasadil mu'min, apabila ada di dalam hatimu sifat iri, sifat dengki, atau suka menghasut sama orang, maka doa ditolak Bapak Ibu. Jadi ini semua perjuangan. Jadi sampai kita melakukan amal dan sampai kita singkirkan semua penghalang-penghalang doa dan penghalang diterimanya sholat. Karena sekarang banyak orang melakukan sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Mereka tanda sampai terima uangnya. Ya, mereka tanda sampai terima uangnya. Tanda sampai terima uangnya realnya pedangnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Majapunna tu sampajangnya, sampajan natarima puang latala tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi batuanna dari ku engkau mobar napuji mak belle bau pari mundri mak pasal tentu mandre haran riba suba, itu bertanda salatnya belum diterima. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, engkau tahu sempajang macilaka. Lebih celaka pada dia sempajang. Jadi apa maksudnya? As-sempajang harus berkualitas salat. Ilmunya salat, syarat wajibnya salat ada 5, syarat sahnya salat ada 5, rukunnya salat ada 17. Ini ilmunya. Dan ilmu yang paling utama harus kita pelajari, harus kita hafal dan praktikkan ilmu salat. Dimundripi pada segalanya. Karena kenapa? Rasulullah bersabda, inna awalu ma yanzuru min amali abdi yaumal qiyamati as-salat. Yang paling pertama nanti diperhatikan atau dinilai oleh Allah dari seluruh amal ibadah manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat as-salat, sempajan. Wa in ujidan
Dari kuiruntu sempajata tamatan sempurna kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah kita yang lain. Wa in ujidat nakisatan, dari kuiruntu sempajata cipte kurang tidak sempurna ruddat ala sair amali, ditolaklah seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi Bapak Ibu, salat amal yang paling utama harus diperbaiki. Jadi maka ini pandita sopoi dari komeloki iterima sempajata ipaki tubuh dan ipaki nyawa. Pamula rekem malah jenis sempajang, paki tubuh ni pakinya jenis sempajata. Mata makir sempajata, paki tubuh ni pakinya jenis sempajata. Tali berselata sempajata harus dipelajari, harus aplikasikan. Agama nana kedo-kedo sempajangnya, agama nana baca-baca sempajangnya. Nah, itu harus dilakukan secara keseluruhan. Kalau mau betul-betul terbuka pintu segala kebaikan. Mari kita lihat pertama. At-tuhuru miftahu salat. Kebersihan itu kunci pembukanya salat. Jadi logikanya, tahu dia nama pacing, dia kata timpa bawana sempajangnya. Jadi nama mereka mas sempajang secara lahir ditolak salatnya. Makin ditolak nasabah, dia nama pacing. Nah dua perlu dipacingi, tubuh kasarata, siwa tubuh alusuta. Ia rasanya ipaki tubuh ini pakai nyawa. Jadi tubuh kasarata, watak kale 3 najis 2 hadas. Ya 3 najis 2 hadas. Itu harus betul-betul bersih tubuh kasarata. Tubuh alusutta, yana tu atita, berbanyak istighfar. Ah, itu yang pertama. Nah, kalau sudah itu tahap pertama, baru tahap kedua. Tahap kedua adalah air wudhu. Ya, maka dari minta, man tawadda fasanal wudu'a tsumma qama salat fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha qalat salat hafizakallahu kama hafastani. Ni gini kita mala jenis sampajan napa kasing jenena. Na palaukan atutong sampajanna patamma rukuha na pagkasingi rukuna wa sujuda sujudnya wa qira'ata pihak baca-bacana qalatis salat metten sampajamu agar apa sampajamu hafizakallah kama hafastani mamuare na jampangi ki fuana taala pada na jampangi ka. Coba. Jadi malak jenis sampaja ipak kitubu ni pakinya jenis sampajata. Maraga pertena. Pamule bisa limata. Ya pamule bisa limata. Ibisa limata iya tubunna jenne. Nasabat na ita mata. Jadi dari bisa limata, aga nyawana jenne atau hakikinna bisa limata. Dari bisa limata dari mapakai maksud dan tu nyawana jenne 5 aja mbok na sambaran nuala, aja mbok na sambaran karawa. Itulah hakikatnya mak bisa 5. Maka limomu seri kita dianjurkan 3 kali. Ya lahirin dari ketubuna maka limomu ki nyawana atau hakikatnya maka dia nyawana jenneta mulut, jangan sembarang makan, jangan sembarang ngomong. Itu makna berkumur-kumur. Ma bisa rubah seri ke mapakoi. Lahirin na bisa rupata. Masa dia nyawana jadi terupata. Mata aja nu trimita cak dole-dole. Apalagi makokoe dosa leluki. Masuk di kamar buka di Google. Ada cari ada lagi cak dole-dole iklan. Ya Allah. Ibisar kelimata gang kasihku agama nana pakai makarya sulimata aja pakai milau aliyad ulia khair min supla tangan di atas lebih daripada tangan di bawah. Dari aku terima milau pakai natu naik kita tidak begitu kah? Jadi kita berusaha lebih baik kita memberi daripada kita dikasih. Apa artinya hidup dari kode gagak angkat daripada tanpa tahu. Perasaan mampukah kita jaga perasaan kita dari kode natu kita mampukah? Ia natu nama dari tulian sejak guru karena tersinggung perasaan. Jadi kalau mau aman hidupnya ada 3 harus dibenahi. Aman pikiran, tenang hati, nyaman di bawah. Jangan salah paham. Aman pikiran, tenang di hati, nyaman di bawah. Artinya apa? Pikiran harus aman. Karena sumber penyakit, sumber kesehatan ada sama pikiran. Ya, makanya ibisalin rota saya rekomengi aja natul lima pikir salah. Karena di dalam otak kita ada namanya neuron. Ini mungkin jarang didengar. Di dalam otak kita ada namanya neuron. Neuron itu adalah kekuatan sama dengan HP, cas. Jadi neuron itu kalau tinggi kuat ingatan, kuat menghafal. Kalau neuron itu tinggi. Jadi makanya kalau mau dicas otak kita, ayat yang pertama turun ayat apa? Iqra. Ternyata rahasianya Bapak Ibu, kalau neuronnya mau kuat, banyak membaca.
Nah, terus lagi kalau kita rajin membaca buku-buku agama, rajin membaca Al-Quran, insya Allah tidak jadi tukang pelupa, tidak jadi pikun nanti kalau tua. Adakah ulama pikun Bapak Ibu? Engkau kata pandita maulu, itu enggak. Nah sahabat, rajin membaca Quran, rajin membaca kitab, sehingga otaknya itu tajam terus. Nah, jadi ini juga menjadi pelajaran bahwa dari komelu kira-kira matara otak tak rajin membaca, dari komelu kira-kira mega pada segata rajin membaca. Jadi saya dulu setiap ada buku lahir saya beli, usaha tahu saya belanja beli buku. Sekarang alhamdulillah tidak lagi membeli buku tapi mencetak buku. Ini bukti bukan sombong. Itu berkah membaca. Karena neuron itu kapan turun Bapak Ibu, maka kekuatan ingatan. Akhirnya tambah lagi beban. Kapan berat beban pikiran, neuron terkuras. Pada tuh HP lobet ki. Dari ke lobet nih reke, neuronnya reke kurang, alis lobet, itulah muncul namanya stres. Ya, jadi orang stres itu neuronnya kurang. Nah, tambah lagi bebannya, akhirnya stroke. Tambah lagi bebannya, stop, mati nih. Stres, stroke, stop. Jadi begitu. Ini sumber, makanya beban pikiran kita harus dikurangi. Bagaimana caranya? Cara untuk mengurangi beban pikiran, pertama, jangan ada utangnya. Jangan ada cicilannya. Jangan tersinggung ya. Jadi kalau mau aman pikiran, jangan ada utang, jangan ada cicilan. Insya Allah aman pikiran. Bedakan dalam hidup kita, kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan terbatas, keinginan tidak terbatas. Sama dengan sholat. Sholat wajib dibatasi oleh Allah. Karena Allah sudah tahu bahwa kemampuannya hambaku hanya sekian. Ia lagi 5 waktu. Nah mereka mau pada nak sempajang. Megangi dia sempajang dari sempajangnya. Padahal 5 waktu. Padahal awalnya itu 50 waktu Bapak Ibu. Ya toh? Nah, 5 waktu nah mereka mau pada nak sempajang. Apalagi kalau 50 waktu. Nah, jadi kewajiban Allah sengaja batasi. Ya sunnah-sunnah tergantung kita. Jadi sunnah-sunnah itu tidak ada batasnya. Jadi terus sehingga saya sampaikan kepada para mubalik atau mahasiswa di Mangkoso itu, tahu salah kita permasalahkan masalah pur'iyah. Nah sekarang ini rata-rata pur'iyah dipermasalahkan. Nah di dalam kaidah usul fikih, la yungkar mukhtalafun fi wa innama yungkar mujmalih. Aja namo tulung panggil masalah sunnah-sunnah. Nah sampai itu panggil pada sengange, nareku yang pangewangi sakit hati. Tapi kalau diamalkan, nyaman hati, tenang hati. Jadi ilmu itu bukan untuk diperselisihkan. Ilmu itu untuk diamalkan supaya tenang hati. Paham? Jadi begitu toh. Jadi hati harus tenang. Hati tadi sudah diberikan. Dan yang terakhir adalah perut. Apa itu perut? Makanan. Ibu, saya mau tanya. Adakah di antara ibu gembira kalau dikasih madu sama suaminya? Bukan madu cani, ipak 2 ki. Tolong ibu, siapa di sini gembira kalau dipoligami sama suaminya? Ada? Ada? Nggak ada? Ini hasil penelitian, semua ibu-ibu itu tidak ada yang mau dipoligami, betul? Nah, sebaliknya, semua laki-laki ada di dalam hatinya ingin merasa tambah istri, betul? Oh. Ini masalah lagi, ya. Semua ibu-ibu tidak mau dipoligami. Semua bapak-bapak yang ada di dalam hatinya selalu mau tambah istri, tapi ada yang takut istri. Ya jelasnya di dalam hatinya. Saya yakin Ustaz Anwar toh, kalau disuruh sama istri beristri pasti beristri kan? Toh? Pasti. Difasilitasi pasti kan? Rata-rata ini hasil penelitian. Nah ini masalah. Jadi saya kembalikan ke sama ibu-ibu. Maukah ibu tidak mau dipoligami sama suaminya? Kelemahannya suami itu ada di perutnya. Ya, mohon maaf bapak-bapak ya, jangan tersinggung. Kelemahannya laki-laki atau bapak-bapak itu ada di perutnya. Maksudnya makanannya. Pada cengi servis makannya mulai makanan pagi, makanan siang, dan makan malam. Pada cengi. Jadi makanan siang, makan malam, makan paginya ini. Jadi pelajari seleranya suami tak. Kalau siang begini dia suka, tapi yang penting lancar ini. Oh. Aja tuh saya menuntut laki-laki mau diperjikan Rina, mereka masuknya. Salah tuh. Yang penting lancar ini toh, isi kantong. Terus yang kedua,
Kalau kita memasak ibu-ibu, libatkan perasaan. Jadi hukuman nasu-nasu ki, jenu-jenu ki balik, libatkan perasaan, libatkan rasa cinta kepada suami. Ya, jadi rasa cinta menasuki majenu balik ki, rasa cinta. Nah kalau rasa cinta mai itu insya Allah tidak ada beban. Itu kalau rasa cinta. Tahu filosofi cinta? Filosofi cinta itu cinta seperti angin. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi bagaimana supaya perasaan kita dahulu karena makanan minuman yang masuk di tenggorokannya suami kita itu akan teresap kepada perasaannya sehingga najagai prasata sehingga cintanya akan selalu eksis pada kita. Ya, jadi begitu ya. Sebaliknya ya bapak-bapak supaya jangan keberatan. Kelemahannya istri ada di telinganya. Ya supaya satu sama toh. Ya kelemahannya istri itu ada di telinganya. Nah, kenapa di telinganya? Karena istri itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok paling atas. Ya, jadi itu asal usulnya perempuan berasal dari tulang rusuk yang bengkok paling atas itu. Jadi istri tidak bisa juga kita tinggal diam karena tetap bengkok tuh. Tidak bisa juga kita kerasi karena patah. Jadi sesuatu yang bengkok itu pelan-pelan. Jadi bisikan nada-nada yang masuk di telinganya istri itu insya Allah akan lunak hatinya. Ya, makanya bapak-bapak harus rajin memberikan kata-kata santun, ya, lembut, ya, halo sayang. Sebenarnya waktu saya mencari banyaknya bintang di langit, tapi hanya satu bintang yang terang dan itulah menerangi hatiku dan itulah kamu sayang sekarang. Wah, kalau ada di buku yang ke-6 itu. Jadi Bapak Ibu dan rahmatullah. Jadi makanya kita harus harmoniskan. Ya, jadi keluarga yang harmonis itu Bapak Ibu, ya, bukan berarti hartanya banyak, tidak. Ini perasaan. Ini perasaan. Jadi makanya buku yang saya lahirkan lagi yang ke-6 itu ada namanya Tri Pusat Pendidikan. Kalau ini dimiliki, insya Allah akan harmonis terus rumah tangga kita. Masya Allah. Inilah semua makna dari perjalanan Rasulullah. Mulai dari tahapan pembersihan, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Dari Sidratul Muntaha menerima sholat, ternyata rahmat dan berkah kembali harus diaplikasikan. Caranya tadi begitulah.